Ini adalah kisah nyata dari seorang kakek tua kaya raya yang angkuh dan memiliki banyak istri di pedalaman Riau. Namun, karena keangkuhannya, ia pun dikutuk dan berubah menjadi ular raksasa. Lantas, apa yang terjadi pada kakek tua ini? Dan bagaimana ia bisa berubah menjadi ular raksasa? Mari tonton dan simak video ini sampai habis. Di sebuah desa terpencil di Riau, hidup seorang pria bernama Pak Surya yang lebih dikenal sebagai Kakek Surya. Usianya sudah 65 tahun. Tetapi tubuhnya masih tampak kokoh karena gaya hidup mewah yang dijalani. Ia adalah pengusaha kelapa sawit terbesar di daerah itu. Memiliki ribuan hektar lahan yang hasilkan ratusan juta rupiah setiap bulan. Namun, kekayaannya tidak datang dengan cara yang bersih. Di balik kesuksesannya, ada jejak kejahatan yang melukai banyak orang. Sejak muda, Kakek Surya dikenal sebagai pria ambisius. Ia memulai usahanya dengan membeli beberapa hektar tanah kecil, tetapi sebagian besar tanah itu diperoleh dengan cara licik. Ia memanfaatkan ketidaktahuan dan kemiskinan warga desa untuk mengambil alih lahan mereka. Kakek Surya juga merupakan seorang rentenir yang suka memberikan pinjaman uang kepada warga di desanya. Jika ada yang kesulitan membayar utang atau pajak tanah, Kakek Surya dengan segera mengambil kesempatan itu. Mereka yang tidak mampu melunasi hutang hanya bisa menyerahkan tanah mereka kepada Kakek Surya sebagai gantinya. Kekayaannya menjadikan Kakek Surya sosok yang paling ditakuti di desa. Ia tidak hanya seorang pengusaha, tetapi juga semacam penguasa bayangan. Keputusan besar apapun di desa harus melalui persetujuannya. Kepala desa dan pejabat setempat sering mendapatkan uang suap darinya, sehingga mereka membiarkan semua tindakan Kakek Surya meskipun jelas-jelas merugikan masyarakat. Dengan kekayaannya, Kakek Surya hidup dalam kemewahan yang mencolok. Ia memiliki rumah besar dengan taman luas yang dijaga oleh beberapa satpam. Di rumah itu tinggal 5 istrinya. Semuanya masih muda dan cantik, namun tidak satu pun dari mereka menikahinya dengan sukarela. Kakek Surya memiliki cara kejam untuk mendapatkan mereka. Ia memberikan pinjaman kepada keluarga-keluarga miskin dengan bunga tinggi, memastikan mereka tidak akan pernah bisa melunasinya. Ketika tiba saatnya pembayaran, Kakek Surya menawarkan solusi yang kejam. Menikahkan putri mereka dengannya sebagai ganti utang. Banyak keluarga yang tidak punya pilihan selain menikahkan anak-anak perempuan mereka kepada Kakek Surya. Para gadis itu kebanyakan masih remaja, terpaksa hidup sebagai istri pria tua yang tidak mereka cintai agar hutang orang tuanya terlunaskan. Kakek Surya tidak hanya serakah terhadap wanita, tetapi juga terhadap alam. Lahan sawitnya terus berkembang untuk membuka lahan baru. Ia sering mempekerjakan warga desa dengan upah yang rendah. Mereka bekerja keras, membabat hutan, dan membersihkan tanah, tetapi Kakek Surya tidak peduli dengan keselamatan mereka. Baginya, desa ini hanyalah alat untuk melipat gandakan kekayaannya. Ketamakannya tidak berhenti di situ. Untuk memperluas lahan sawit, Kakek Surya memerintahkan bulldozer meratakan hutan dan rawa-rawa. Ia tidak peduli dengan dampak lingkungannya. Sungai-sungai mengering, hewan-hewan kehilangan tempat tinggal, dan rawa-rawa yang dulunya subur berubah menjadi tanah kosong. Banyak warga desa khawatir dengan kerusakan alam ini, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Kakek Surya memiliki kekuasaan penuh dan siapapun yang menentangnya akan menghadapi akibat buruk. Kekayaannya telah membuat hatinya membatu. Anak-anak desa yang kelaparan sering datang ke rumahnya, berharap mendapatkan sisa makanan. Tetapi ia hanya mengusir mereka dengan kata-kata kasar. Bahkan datang ketika anak itu dalam kondisi sakit.
namun dengan tegas mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Keserakahannya tidak hanya membuat desa membencinya, tetapi juga menjadikan omongan di luar desa. Namun, bagi kakek Surya itu tidaklah penting. Yang terpenting, uang harus mengalir. Kakek Surya tidak pernah menyadari bahwa setiap langkahnya menumpuk dosa. Ia telah merusak kehidupan banyak orang dan menghancurkan alam. Tanpa pikir panjang, rawa-rawa yang ia bulldozer baginya hanyalah tanah tak berharga, menyimpan rahasia besar. Sebuah kekuatan yang tidak pernah ia duga sedang mengawasi, dan kekuatan itu akan segera menghancurkan semua yang telah ia bangun. Rawa lebat di desa itu adalah salah satu pemandangan paling indah di wilayah tersebut. Bagi warga, rawa itu bukan hanya sekedar tempat. Ia adalah sumber kehidupan rumah bagi ikan, burung, dan hewan-hewan liar yang menjaga keseimbangan alam. Namun, ada cerita yang lebih tentang rawa itu. Sesuatu yang hanya diketahui oleh orang-orang tua yang masih percaya pada mitos dan kepercayaan leluhur. Mereka menyebut rawa itu sebagai istana rawa, tempat bersemayamnya ratu ular yang menguasai dunia gaib di sekitarnya. Orang-orang tua sering bercerita tentang keberadaan ratu ular, sosok gaib yang digambarkan sebagai penjaga rawa. Ia bukan ular biasa, melainkan makhluk mistis dengan wujud ular raksasa yang memiliki mahkota emas di kepalanya. Menurut cerita, ratu ular dan para pengikutnya menjaga rawa itu dari kerusakan. Barang siapa yang merusak keseimbangan alam di tempat itu akan menghadapi murka sang ratu. Namun, di zaman yang serba modern ini, kisah-kisah itu hanya dianggap sebagai dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Bagi kakek Surya, rawa itu hanyalah lahan kosong yang tidak produktif. Baginya, tanah yang tidak menghasilkan uang adalah tanah yang terbuang sia-sia. Ia melihat rawa itu sebagai peluang emas untuk memperluas lahan. Suatu hari, ia memerintahkan tim bulldozer untuk meratakan rawa tersebut. Para pekerja yang dikirimnya merasa ragu karena mereka tahu betapa sakralnya tempat itu. Namun, siapa yang berani menentang kakek Surya? Dengan hati berat, mereka mulai menjalankan tugasnya. Ketika bulldozer pertama kali menghancurkan pepohonan yang rimbun, namun muncul suara aneh seperti desisan ular yang panjang bercampur dengan gemericik air yang bergelak. Beberapa dari mereka merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi mereka terus bekerja. Pohon-pohon besar yang telah berdiri selama puluhan tahun tumbang satu persatu, dan rawa yang dulunya tenang mulai berubah menjadi genangan lumpur yang keruh. Namun semakin dalam mereka masuk ke rawa, semakin banyak hal aneh terjadi. Mesin-mesin berat mulai mogok tanpa alasan yang jelas. Seorang operator bulldozer tiba-tiba jatuh sakit setelah mengeluh melihat bayangan besar bergerak di dalam air. Malam hari setelah pekerjaan pertama, beberapa pekerja bermimpi buruk tentang ular besar yang mengelilingi tubuh mereka dan berbisik dengan suara seperti angin. Tinggalkan tempat ini atau kalian akan menyesal. Desa itu mulai diteror oleh kejadian-kejadian aneh. Ayam-ayam mati mendadak, sapi-sapi hilang tanpa jejak, dan penduduk sering mendengar suara desisan di malam hari. Meskipun tidak ada satupun ular yang terlihat, para tetua desa memperingatkan kakek Surya untuk menghentikan pekerjaannya. Tetapi ia hanya tertawa mengejek. Itu hanya tahayul orang-orang bodoh. Aku tidak percaya dengan omong kosong seperti itu. Keesokan harinya, pekerjaan terus berlanjut. Dan akhirnya, rawa itu benar-benar dihancurkan. Pohon-pohon ditebang habis. Airnya dikeringkan dan lumpur diangkut untuk dijadikan lahan kelapa sawit. Namun, apa yang tidak diketahui kakek Surya adalah
bahwa rawa itu adalah pusat kehidupan dari kerajaan gaib yang selama ini dijaga oleh Ratu Ular. Tempat itu bukan hanya rumah bagi para ular, tetapi juga bagi ratusan makhluk halus yang bernaung di bawah perlindungan sang ratu-ratu ular yang selama ini berdiam dalam istananya. Di dasar rawa merasakan kehancuran itu dengan amarah yang membara, Ratu Ular bersumpah, manusia yang berani merusak istanaku, ia akan membayar setiap tetes darah yang hilang, setiap nyawa yang binasa, dan setiap kehancuran yang ia timbulkan. Namun, Ratu Ular tidak langsung menunjukkan pembalasannya. Sebagai makhluk gaib yang penuh perhitungan, ia merencanakan balas dendamnya dengan cara yang cermat. Ia tahu bahwa kekayaan kakek Surya didapat dari kesombongan dan ketamakan. Ia memutuskan untuk menyerang di tempat yang paling menyakitkan untuk menghancurkan apa yang paling ia cintai, kekayaannya, kekuasaannya, dan dirinya sendiri. Di hari terakhir penghancuran rawa, salah seorang pekerja melihat seekor ular kecil yang mencoba melarikan diri dari bulldozer. Ular itu tampak aneh dengan sisik berwarna emas yang bersinar di bawah matahari, coba mengangkatnya, tetapi ular itu melesat dengan kecepatan luar biasa dan menghilang ke dalam semak-semak. Tidak ada yang menyadari bahwa ular kecil itu adalah utusan langsung dari Ratu Ular membawa pesan terakhir kepada sang ratu tentang kehancuran rumah mereka. Saat itu, langit di atas desa menjadi kelabu dan hujan deras mulai turun. Genangan air yang tersisa, rawa mulai mengeluarkan bau busuk yang menyengat, namun kakek Surya tetap tidak peduli. Baginya ini hanyalah langkah lain menuju kejayaan. Ia tidak tahu bahwa dengan setiap pohon yang tumbang, dengan setiap inci tanah yang diambil, semakin mendekatkan dirinya pada kehancuran yang telah ditakdirkan untuknya. Pada suatu sore yang mendung, kakek Surya melangkah keluar dari rumah megahnya mengenakan kemeja batik mahal yang membuatnya tampak semakin angkuh. Ia baru saja selesai memeriksa laporan dari salah satu kebun sawitnya. Dengan senyum puas, ia berjalan santai menuju salah satu mobil mewahnya yang berderet di depan rumah. Hari itu ia memutuskan untuk mengunjungi salah satu lahan baru yang sebelumnya adalah rawa besar yang sudah dihancurkan. Hujan tipis mulai turun saat mobilnya melaju melewati jalan tanah yang licin menuju lahan sawit. Di sepanjang perjalanan, suasana terasa sunyi. Burung-burung yang biasanya terbang melintasi langit desa menghilang dan udara terasa berat seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Supirnya, Pak Samsul, berkali-kali melirik ke kaca spion dengan gelisah. Pak, mungkin kita sebaiknya apa tidak pulang saja? Cuaca seperti ini sering membawa hal-hal tidak baik di daerah sini, kata Pak Samsul dengan suara pelan. Kakek Surya mendengus. Omong kosong. Apapun cuacanya, kebunku harus tetap dipantau. Aku tidak membayar kamu untuk bicara soal tahayul, Samsul. Mobil terus melaju. Sampai tiba di tengah-tengah lahan sawit baru, tanah yang masih gersang itu menunjukkan bekas rawa yang kini sepenuhnya rata. Di sana kakek Surya turun dari mobil sambil memegang payung besar. Ia berjalan mengelilingi lahan itu dengan tatapan bangga meskipun hujan semakin deras. Namun saat ia berjalan kembali menuju mobil, ia melihat sosok seorang nenek tua berdiri di tepi lahan tepat di bawah sebuah pohon sawit muda. Tubuhnya kecil dan ringkih, pakaiannya lusuh dan basah kuyup oleh hujan. Nenek itu tampak menggigil, tetapi ia tidak mencari perlindungan dari hujan, melainkan berdiri diam seperti sedang menunggu seseorang. Kakek Surya mengerutkan dahi. Siapa dia? Apa dia pekerja baru? Gumamnya dengan nada kesal. Dia menghampiri nenek itu dengan langkah cepat. Hei nenek tua, apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempat untuk orang seperti kamu. Serunya dengan suara lantang. Nenek itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya penuh keriput dan matanya yang cekung menatap kakek Surya dengan pandangan kosong. Aku lapar, Tuan, katanya dengan suara serak.
Boleh kan aku meminta sedikit makanan atau minuman? Aku sudah berjalan jauh dan tidak punya apa-apa, katanya. Kali ini dengan nada memohon. Mendengar itu, kemarahan kakek Surya memuncak. Ia mengibaskan tangannya seperti mengusir seekor lalat. Aku tidak punya waktu untuk orang-orang seperti kamu. Jika kau tidak segera pergi, aku akan menyuruh pekerjaku mengusirmu. Nenek itu diam sesaat. Pandangannya yang tadinya tampak lemah, kini berubah menjadi tajam dan menusuk. Senyumnya yang samar menciptakan aura yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tidak wajar dari dirinya. Tuan, hati-hati dengan kekayaan yang Tuan banggakan itu. Kadang-kadang apa yang terlihat seperti berkat bisa berubah menjadi kutukan, katanya dengan nada yang lebih tegas. Perkataan itu membuat kakek Surya tertegun sejenak, tetapi ia segera mengabaikannya. Omong kosong, serunya. Pergi dari sini sebelum aku memanggil orang-orangku. Nenek itu tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar tidak wajar. Serak, bergetar, dan menggema di tengah hujan yang deras. Baiklah Tuan, aku akan pergi. Tapi ingat, semua yang kau miliki akan segera berubah menjadi mimpi buruk. Aku tidak datang untuk meminta belas kasihan, tapi untuk memberimu peringatan terakhir. Sebelum kakek Surya sempat menjawab, kilat menyambar di langit, menyinari sosok nenek itu. Untuk sesaat ketika kilat berlalu, nenek itu menghilang begitu saja, meninggalkan jejak lumpur di tempat berdirinya. Kakek Surya terdiam, tubuhnya kaku. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah penglihatannya yang salah. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa terganggu. Ia tidak pernah takut sebelumnya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasakan dorongan untuk segera meninggalkan tempat itu. Ketika ia kembali ke mobil, Pak Samsul menatapnya dengan wajah pucat. "Pak, nenek tadi, dia siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. "Tidak usah dipikirkan. Dia hanya pengemis tua. Jalankan mobil ini sekarang," bentak kakek Surya. Mobil melaju pergi meninggalkan lahan sawit, tetapi sepanjang perjalanan, suara tawa nenek itu terus terngiang di telinga kakek Surya, seolah mengejeknya dari jauh. Sesampainya di rumah, ia mencoba melupakan kejadian itu dengan menyibukkan diri pada pekerjaannya. Setelah pertemuannya dengan nenek tua misterius di ladang sawitnya, hari-harinya mulai terasa aneh. Ia sering mendengar suara desisan ular di malam hari. Meskipun tidak ada satupun reptil yang terlihat di rumahnya yang megah, angin yang berhembus melewati jendela seolah membawa bisikan halus yang mengingatkannya pada sosok nenek tua itu. Tetapi ia terus mengabaikannya. Seminggu setelah pertemuan itu, di tengah rutinitas yang sibuk mengawasi bisnis, muncullah seorang wanita muda yang luar biasa cantik di depan gerbang rumahnya. Wanita itu berpakaian sederhana, namun elegan dengan kulit putih dan mata berkilau seperti permata zamrud. Rambutnya yang panjang hitam, legam terurai, membuatnya tampak seperti bidadari yang turun dari kayangan. Para pekerja di rumah kakek Surya terpana melihatnya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ayu, seorang perantau yang mengaku mencari pekerjaan di desa itu. Tanpa banyak bicara, kakek Surya langsung tertarik pada kecantikan wanita itu. Bagi pria seperti dia yang terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya, Ayu adalah trofi baru yang harus ia miliki. Tanpa memeriksa latar belakangnya lebih jauh, kakek Surya menawarkan Ayu untuk tinggal di rumahnya sebagai tamu terhormat. Seiring waktu, Ayu menunjukkan pesonanya yang luar biasa. Ia berbicara dengan lembut, penuh hormat, dan tampak seperti wanita yang sempurna. Tidak hanya kecantikannya yang membuat kakek Surya terpesona, tetapi juga kepandaiannya berbicara. Ia mampu membuat kakek Surya merasa istimewa. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh kelima istrinya. Ia segera mengadakan pesta di rumahnya, mengundang para pejabat desa dan kerabat jauh. Ayu menerima lamaran itu dengan senyuman lembut, seolah-olah ia benar-benar bahagia jadi bagian dari hidup kakek Surya.
Namun, Ayu sebenarnya bukan wanita biasa. Ia adalah utusan langsung dari Ratu Ular yang dikirim untuk menghancurkan kakek Surya. Dari dalam dibalik senyumannya yang lembut, Ayu membawa misi balas dendam yang direncanakan dengan sangat cermat. Setelah pernikahan mereka, Ayu mulai menunjukkan sisi lain yang membuat kakek Surya semakin bergantung padanya. Ia sering menyarankan agar kakek Surya beristirahat lebih banyak, menikmati kehidupan dan menyerahkan beberapa pekerjaan kepada orang lain. Ayu tahu bahwa kakek Surya adalah pria yang mengandalkan kekuasaan. Suatu hari, Ayu ingin kakek Surya mengadakan ritual. Ia menjelaskan bahwa ritual tersebut adalah tradisi leluhurnya untuk mendatangkan keberuntungan dan melindungi rumah dari malapetaka. Kakek Surya yang sudah sepenuhnya terpesona oleh Ayu tidak banyak bertanya. Ia bahkan mengikuti beberapa ritual tersebut, meskipun itu melibatkan hal-hal ganjil seperti menabur bunga di seluruh rumah pada malam hari dan membakar dupa yang berbau menyengat. Malam demi malam, kakek Surya mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di tengah rawa gelap yang dipenuhi ular besar. Ular-ular itu mengelilinginya, mendesis dengan suara yang menggema. Di kejauhan, ia melihat sosok Ayu berdiri di bawah sinar bulan, tersenyum padanya. Senyum itu bukanlah senyum yang menenangkan, melainkan senyum penuh misteri yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ayu segera memberikan kakek Surya minuman herbal setiap malam. Ia mengatakan bahwa itu akan membantunya tidur lebih nyenyak. Tanpa sepengetahuan kakek Surya, minuman itu adalah ramuan gaib yang perlahan-lahan mengubah dirinya, bukan hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya. Pada suatu malam ketika hujan deras mengguyur desa, Ayu mengajak kakek Surya untuk melakukan ritual terakhir yang katanya akan membawa keberuntungan besar bagi bisnis sawitnya. Ritual itu dilakukan di salah satu lahan yang dulunya adalah rawa besar. Kakek Surya yang sudah sepenuhnya mempercayai Ayu setuju tanpa ragu. Di tengah gelapnya malam dan derasnya hujan, Ayu membawa kakek Surya ke sebuah lingkaran yang dikelilingi oleh obor-obor besar. Yang meminta kakek Surya berdiri di tengah lingkaran itu sambil memejamkan mata dan mengucapkan doa. Ketika kakek Surya mulai mengucapkan doa, Ayu mundur perlahan meninggalkannya sendirian di tengah lingkaran. Tiba-tiba suara desisan keras terdengar dari segala arah. Kakek Surya membuka matanya dengan panik, tetapi ia tidak melihat Ayu. Sebaliknya, ia melihat puluhan, bahkan ratusan ular besar merayap ke arahnya. Dari dalam kegelapan, mata ular-ular itu berkilauan dan sisik mereka memantulkan cahaya obor seperti perhiasan. Di tengah kekacauan itu, sosok besar muncul dari bayang-bayang. Ternyata itu adalah Ratu Ular dengan mahkota di kepala, menatap kakek Surya dengan tatapan penuh amarah. Kakek Surya panik berkeringat dingin. Ia hendak melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa berat. Tangan dan kakinya mulai berubah. Kulitnya yang keras perlahan-lahan menjadi sisik. Matanya penuh kesombongan berubah menjadi mata ular yang dingin. Ia ingin berteriak, tetapi hanya desisan yang keluar dari mulutnya. Dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi ular raksasa dan ia tidak lagi memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ratu Ular mendekat melilit tubuh kakek Surya yang kini sudah menjadi ular besar. Mulai sekarang kau adalah milikku. Kau akan mengabdi padaku selama-lamanya di tempat yang kau hancurkan dengan keserakahanmu. Sementara itu Ayu muncul dari balik bayangan. Ia tersenyum puas lalu berubah menjadi ular besar yang bergabung dengan Ratu Ular. Keesokan harinya, para pekerja sawit menemukan seekor ular raksasa tergeletak di tengah lahan. Tubuhnya begitu besar dengan sisik berkilauan seperti logam di bawah sinar matahari. Pemandangan itu mengundang ketakutan sekaligus rasa takjub. Ular ini sangat berbahaya. Jika dibiarkan hidup, bisa menyerang kita semua. Seru salah satu pekerja. Dengan cepat mereka sepakat untuk membawa ular itu ke desa
dan membunuhnya menggunakan tali dan alat berat. Mereka mengangkut makhluk raksasa tersebut. Sepanjang perjalanan, ular itu hanya diam. Matanya yang besar menatap mereka tanpa perlawanan, seolah menyimpan kesedihan mendalam. Setibanya di desa, warga segera berkumpul. Kerumunan menjadi riuh dengan seruan untuk segera membunuh ular tersebut. Makhluk sebesar ini tidak boleh dibiarkan hidup, kata seorang warga dengan nada tegas. Saat tombak pertama menembus tubuhnya, ular itu mengeluarkan suara erangan pelan. Tidak ada perlawanan, hanya air mata yang terus mengalir dari matanya. Detik-detik terakhir sebelum kematiannya, ular itu mengangkat kepalanya, menatap semua orang dengan pandangan yang penuh penyesalan, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa terucap. Ketika tombak terakhir menusuk tubuhnya, tubuh ular itu mulai menggeliat hebat, lalu perlahan berubah wujud di depan mata para warga. Sisik-sisik yang berkilauan memudar, tubuh besar yang melingkar mengecil, dan dalam sekejap di tempat ular raksasa itu tergeletak tampak berubah menjadi sosok tubuh kakek Surya yang tak lagi bernyawa. Warga sontak terkejut, beberapa mundur ketakutan. Sementara yang lain hanya berdiri terpaku menatap tubuh pria tua itu. Setelah kematian kakek Surya, rumah megahnya kini dibiarkan kosong, ditinggalkan oleh istri-istrinya yang kembali ke keluarga mereka. Ladang sawit yang dulu menjadi lambang kekayaannya, kini tumbuh liar, seolah alam mengambil kembali apa yang telah dirampas darinya. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini adalah jangan sombong dan tamak. Karena kesombongan dan ketamakan adalah awal dari kehancuran. Terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.